warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah kawan. Di hari berbahagia ini, di hari kemenangan ini, izinkan admin sekali lagi mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata ataupun cara penyampaian admin selama ini yang menyinggung kalian. Sekali lagi admin sebagai manusia biasa tidak luput dari khilaf atau kepleset lidah ya. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Semoga saja di hari berbahagia ini dan hari-hari berikutnya kita tetap dalam perlindungan Allah, tetap diberikan kesehatan bagi kita beserta keluarga untuk menyongsong hari-hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk video kali ini kawan, admin ingin mengulas permainan di Freestyle Friday 2025 edisi tanggal 28 Maret yang dimenangkan oleh Hikaru Nakamura kawan. Memetik 9 poin yang sama dengan beberapa pemain yang lainnya, ada Alexis Sarana, ada Jose Martinez. Hikaru Nakamura menang tie breaks. Nah, Hikaru Nakamura sempat 2 kali kalah kawan dan 9 kali menang. Yang cukup menarik pada babak keempat bertemu dengan pecatur muda kita, Satria Duta Cahaya. Dan berikut inilah partainya kawan, akan kita otak-atik, akan kita lihat bagaimanakah kekuatan Satria Duta saat menghadapi monster catur Hikaru Nakamura dalam permainan catur 960 atau feature random. Oke, di game keempat ini Satria Duta pegang putih dan Hikaru Nakamura pegang hitam seperti biasa. Coba kita lihat ya, kita cek apakah ada pion yang tak terkawal oleh para perwira dari baris pertama ataupun baris ke-8. Kita cek pion A, pion B, sepertinya semua terkawal ya. Pion center ini juga terkawal. Rasanya tidak ada pion lemah kawan pada acakan game keempat ini. Oke, Raja berada di lajur D, di lajur pusat kawan. Ya masih memungkinkan buat Raja untuk cepat rokade, panjang juga pendek masih bisa memungkinkan. Satria Duta mengawali dengan pion pusat E4. Ada pion C5. Kemudian pion F4 dimainkan Satria Duta. Dia ingin buka akses bagi gajah-gajah snipernya kawan. Nah, pion D6 dimainkan oleh Nakamura. Kuda F3 lanjut Satria Duta. Ada gajah C6 menarget pion. Kuda C3 pertahankan pion dan Nakamura kembali menekan pion E4 di sini. Pion D3 dimainkan oleh Satria Duta. Oke, sampai langkah ke-5 ini kawan, tidak ada langkah-langkah yang bertanda kuning ataupun orange. Artinya langkah-langkah atau pilihan kedua pemain selama tahap pembukaan pada langkah ke-5 ini langkah-langkah terkuat dipilih oleh kedua pemain. Nakamura melanjutkan dengan pion G6, keluarkan gajah gelap. Mungkin langsung ke petak H6 menarget pion ini, mengunci pion ini terhadap menteri yang ada di belakang. Kuda G5, langkah bagus, mencoba ancaman garbuan di sini dari Satria Duta, memaksa gajah tarik mundur ke petak E8. Kemudian menteri naik ke petak D2, sepertinya Satria Duta persiapan untuk segera rokade kawan. Kuda C6 lanjut Nakamura, rokade panjang langsung dipilih oleh Satria Duta. Nah, gajah G7, di sini ada gajah F2. Persiapan untuk dukungan ya, petak pusat D4 mungkin juga akan siap didorong pion-pion ini kawan. Kemudian pion H6 usir kuda. Kuda F3. Ada gajah D7 untuk mengawal area terang kawan dan mungkin pilihan Nakamura akan rokade pendek sisi kanan. Pion H3 kontrol petak G4 juga untuk persiapan serangan pion langsung sayap raja kawan. Kalau engine lebih menyukai dorong pion ini kawan. Petak E5 untuk ganggu kuda dan coba lihat, kuda ini tidak punya tempat lagi kawan untuk melarikan diri. Kalau ingin melarikan diri seperti ini kawan, dia akan mundur. Kalau ke petak G4 di sini serang gajah, ya gajah bisa caplok pion yang ada di petak C5 kawan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya, tapi memilih dengan pion H3 terlebih dahulu Nakamura rokade dan masih pion E5 langkah terkuat buat putih untuk ganggu kuda kawan. Tapi memilih dengan pion G4 terlebih dahulu, baru memainkan pion E5, jadi kuda tidak bisa bergerak ke petak H5 lagi. Nakamura bermain dengan pion B5, langkah bagus, paling kuat, membuat langkah pengorbanan demi membuka lajur-lajur buat benteng sayap menteri ini. Dan Raja B1 langsung, langkah kuatnya kawan, atau gajah bergerak ke petak H4, atau kuda manuver ke petak E2. Memilih dorong pion E5 langkah terlambat dari Satria Duta.
Nakamura tarik mundur kudanya ke E8. Atau langsung pion B4 usir kuda di sini juga bagus. Mungkin kuda ke petak E4 menantang pertukan. Memang ide dari Satria Duta tadi ya, untuk kosongkan ruang juga bagi pergerakan kuda. Jika ada pion B4 semacam ini, nah menteri bisa langsung keluar kawan. Nakamura tarik mundur kudanya ke E8 terlebih dahulu. Masih Raja B1, harusnya digeser oleh putih. Gajah G2, cukup logis juga untuk menarget diagonal terang panjang. Kuda siap beraksi, benteng saling terkoneksi sekarang. Benteng B8 terlebih dahulu dari Nakamura. Kemudian baguhan tampion sekarang sudah saatnya dimainkan oleh putih. Tapi yang ditakutkan juga diagonal ini akan terbuka. Dan kita berada di langkah ke-14. Kalau kita lihat dari kontrol waktu kawan, Nakamura ini satset mainnya ya. Masih punya 2 menit 16 detik. Sedangkan Satria Duta sudah berada di 1 menit 9 detik. Gajah E3 dia mainkan. Ingin menarget pion H6 kawan. Menteri A6, pion B4, menteri bisa menusuk. Di sini Raja langsung geser ke B1. Pion B4 dan kuda E2. Di sini lanjut Nakamura. Ada kuda E7 diaktifkan, koneksikan 2 benteng dan siap dibawa ke petak D5, petak B5 nanti ke depan. Pion F5 menarget pion H6. Nakamura bawa kudanya ke D5 menarget gajah kawan. Dan juga ada potensi melakukan skak di petak C3. Kalau nanti diambil pion, ambil balik dan discover check, double attack pada menteri petak D2. Di sini kalau kalian langsung ya, nanti ilustrasinya seperti ini. Kalau kalian sikat pion H6, kuda ini lompat petak C3 skak. Kalau kalian caplok di sini kawan, kalau caplok di sini ancam menteri ambil, kalian kehilangan gajah ya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Nah, apa langkah terbaiknya? Langkah terbaiknya seperti ini. Pion F pukul pion G6. Kalau ada kuda C3 skak di sini kawan, ya kalian caplok saja seperti tadi. Kalau diambil di sini, nah kalian masih bisa ambil pion tempo skak atau juga langsung ambil pion C3. Memilih dengan langkah Raja ke petak B1 untuk menghindari jangkauan kuda kawan. Tapi masalahnya di sini Nakamura menemukan langkah terbaik, yaitu dengan pion B3. Ancaman skakmat 1 langkah. Juga untuk pengosongan ruang pergerakan kuda kawan, petak B4. Di sini pion C pukul pion B3. Salah satu kuda bisa lompat kawan, ataupun caplok langsung pion petak B3. Nakamura memilih caplok gajah terlebih dahulu. Kuda caplok gajah E3. Ambil balik oleh menteri. Nah, kemudian kuda B4. Apa ancamannya? Skakmat dan ancaman garbuan kawan. Jadi raja digeser oleh Satria Duta. Menteri caplok pion A2. Rajanya Satria Duta mulai dikejar-kejar kawan. Lari ke petak D2. Menteri caplok pion B2 skak. Dalam posisi yang sudah kalah, Satria Duta masih mencoba. Cuma masalahnya ada kuda C2 skak garbuan menteri. Tapi belum mau menyerah juga. Raja F2, dia kehilangan menteri. Harusnya caplok saja kawan. Tapi di sini Satria Duta mulai ngawur. Bermain dengan pion F6. Kuda caplok benteng tempo skak kawan. Tentu saja baru pion pukul pion. Ngawur lagi Satria Duta dengan benteng B1. Apa-apaan ini kawan. Kalau sudah kalah ya mestinya menyerah saja. Nggak perlu membuat langkah-langkah seperti ini ya. Kalau kita lihat malah lucu kelihatannya. Menteri caplok benteng B1. Dorong pion kawan. Harusnya menyerah saja. Caplok. Setelah kuda C3, menteri B2. Akhirnya Satria Duta menyerah juga. Menyerah di langkah ke-31. Cukup disayangkan buat Satria Duta ya. Dalam posisi yang kalah harusnya ya resign saja. Nggak perlu melakukan pergerakan-pergerakan yang bisa kita lihat lucu jadinya. Lucu sekali. Ya, mohon maaf saja ya kalau admin agak komentarnya kayak gini. Kelihatan memang lucu ya di sini. Lucu sekali. Kenapa nggak nyerah? Kenapa nggak nyerah? Kenapa nggak diambil saja kuda ini ya? Kalau ingin melanjutkan game. Benteng ambil pion di sini. Malah membuat pergerakan dengan pion F6. Oke lah, masih wajar lah. Saling ancam ya. Tapi masalahnya kan tempo di sini ya. Nah, apalagi menyerahkan benteng secara cuma-cuma. Udah amburadul permainannya. Amburadul sekali. Oke,
Semoga bisa menghibur kalian di hari lebaran ini, permainan dari Hikaru Nakamura yang menghajar video master kita Satria Duta. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.